Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah hati-hati sikap menonjolkan diri. Mengapa? Jadi bagaimana yang sepatutnya? Firman Tuhan di dalam Lukas 3:16 katakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, menarik jika kita membaca keseluruhan cerita Yohanes Pembaptis ini, khususnya di dalam buku Lukas 3 ayat 15 hingga 20. Ini merupakan kisah Yohanes Pembaptis dan juga pasti kita boleh melihat perkabarannya. Ada sebuah ilustrasi. Sadar atau tidak saudara, manusia cenderung untuk menonjolkan diri. Manusia cenderung ingin dipuji, menjadi populer, menjadi ternama, dan mau diterima oleh ramai orang. Namun saudara, apa pandangan Alkitab tentang menonjolkan diri? Khususnya dalam cerita Yohanes Pembaptis ini. Mari kita perhatikan bacaan kita hari ini. Kita perlu belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia begitu populer hingga ramai orang berbondong-bondong datang kepadanya untuk dibaptis. Orang ramai menyangka bahwa dialah Mesias. Dia disanjung dan dikagumi oleh ramai orang. Kebesarannya juga diakui oleh Yesus sendiri. Di dalam Matius 11 ayat 11 katakan, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Luar biasa saudara pengakuan Yesus terhadap Yohanes Pembaptis. Namun lihat respon Yohanes. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis sebenarnya sudah punya kesempatan untuk memperoleh keuntungan daripada kepopularannya sendiri. Tetapi dia justru melakukan yang disebaliknya. Dia memandang dirinya lebih rendah daripada hamba yang paling rendah. Apa aplikasi? Apa penerapan cerita ini atau renungan ini untuk kita? Bagaimana dengan kita? Jika kita bandingkan diri kita dengan Yohanes Pembaptis yang sanggup merendahkan diri, apalagi kita yang manusia berdosa ini, tidak ada kelayakan untuk memuji diri sendiri. Saudara, mari kita contohi Yohanes Pembaptis yang rendah diri di dalam kehidupannya. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita sekali lagi untuk selalu berhati-hati dalam usaha untuk menonjolkan diri. Menonjolkan diri itu tidak akan membawa kita kepada kemuliaan. Malahan ia akan menjauhkan kita dari orang lain. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Dia selalu mengingatkan kepada kita. Dia selalu menguatkan kita, mendorong kita, memberi kita kemampuan untuk terus boleh bersikap rendah diri di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk selalu merendahkan diri seperti Engkau, seperti Yohanes Pembaptis. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.